sertifikasi profesi itu ada pertanyaan untuk sertifikasi profesi ini kapan nang Jogja iki ono ora? Terus opo-opone syaratnya apa? Di sini tuh di Jogja itu udah ada yang teknisi HP yang sudah tersertifikasi apa belum? Mungkin teman-teman yang dari BLK Sleman sudah punya ya sertifikasi profesi, ya teman dari BLK. Nah, tuh maksudnya yang dari BLK apa yang dari nanti dari test point sama aptek dari tim 1 itu seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Kodedi. Benar sih ya. Ya, jadi gini aja, Dek, soalnya ya bingung mesti jelas kok nanti. Jadi saya intro ada aja. Jadi sertifikasi profesi ini sebenarnya sudah ada kemarin ATPY 2 tahun yang lalu gitu ya. Bulan Juli ya Mas ya. Bulan Juli di bawah SKPI kita ke Semarang rame-rame 20 orang. Itu gabungan antara ATPY sama ATM. Waktu itu saya ditembusi suruh nyari 20 orang sertifikasi profesi di Semarang. Antara lain yo saya itu siapa ya? Saya, Kodedi, Mas Atom, Pak Agung ikut ya Pak Agung ya. Terus Kiryani ikut, terus siapa mana ya? Oh iya Mas Ancel ya melu. Ada beberapa, ada 20 orang gitu ya. Totalnya itu. Jadi kita ke Semarang, kita sertifikasi profesi, alhamdulillah itu berguna pas Mas Okta. Jadi kemarin Mas Okta kena masalah sama polisi, dia bongkar handphone ya. Jadi dilaporkan sama konsumen ke polisi. Tetapi karena Mas Okta sudah punya sertifikat profesi teknisi handphone, dia lepas ya Mas. Iya. Nah. Bukan dilaporkan kayaknya. Tapi Mas Okta yang melaporkan. Oh. Ya, seperti itu. Jadi ada masalah sama Mas Okta, dia punya pegang sertifikasi profesi, akhirnya alhamdulillah dia bisa lepas. Mungkin itu salah satu manfaatnya. Padahal kalau polisi ngerti tingkatan sertifikasi profesi mesti cekel. Kenapa? Karena yang kemarin sertifikasi di Semarang itu ternyata levelnya customer service. Ternyata. Nah, ini ada program dari tim 1 kerjasama tadi udah diomongin di depan, kerjasama dari test point sama aptek. Itu ada sertifikasi profesi untuk kelas hardware ya Mas ya. Hardware perangkat keras. Jadi nanti semoga ATPY mendapatkan jatah. Jatahnya berapa? Nanti kemarin saya ngajukan 6 paket yaitu 120 orang. Cukup banyak, tetapi itu nanti dibagi Jogja dan sekitarnya. Jadi nanti saya nembusi asosiasi di Klaten, Magelang, Temanggung juga masuk nanti Mas Heri. Mas Heri, Magelang Temanggung ya nanti ya minta bantuannya. Untuk informasinya sertifikasi profesinya ikut ke Jogja biar lebih dekat. Terus nanti dari Purworejo juga nanti merapatnya ke Jogja. Seperti itu. Nanti nggak tahu kalau kebenarannya sampai mana. Nanti kita Jawa Tengah ada sendiri ya. Oh ya seperti itu. Terus nanti syaratnya apa? Nah ini syaratnya apa? Kemarin saya dengernya itu fotokopi KTP. Cetok ya Mas ya. Terus ijazah terakhir minimal apa? Minimal SD gitu lagi. SMA. Oh minimal D3. SMA bisa. Tapi nanti SMA bisa. Jadi teknisi HP yo mosok SMA ra lulus. Iya toh. Engko kaya aku. Yo ra aku lulus ning D3 sing ra lulus. Seperti itu. Jadi minimal SMA. Terus nanti punya fotokopi sertifikat kurs udah pernah pelatihan handphone. Nah ini kemarin ceritanya itu ya karena dulu itu sing gendera Ki Masel, saya punya sertifikat Masel ya tak edit ngene Masel. Lah kemarin waktu saya pelatihan itu
kabeh tak editke rata-rata nggone Masel. Saya punya webgig kok ya. Nah, itu tak edit semuanya, tak fotokopi hitam putih itu jadi sertifikatnya Masel. Nggak tahu nanti yang ini piye. Nah, ini infonya seperti itu. Nanti untuk biayanya perkiraan loh ini loh. Paling mahal tadi kemarin saya dapat info paling mahal Rp500.000 itu paling mahal. Jadi nek paling mahal ini bisa lebih kurang dari itu. Yaitu nanti nek misale teman-teman ada yang berminat, ini soalnya levelnya profesi ya Pak ya. Jadi P3, kalau BLK itu P2 ya. Nah, BLK itu levelnya P2, ini kita P3, masa berlaku sertifikasinya selama 3 tahun. Kalau kemarin kita di Semarang itu 2 tahun. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan. Kalau saya pribadi sebagai ketua TPI ya, saya masih memprioritaskan anggota saya terlebih dahulu daripada anggota yang belum bergabung menjadi anggota TPI. Itu syaratnya. Jadi kalau dari Jogja nanti ketambahan anggota ATPI. Jadi kenapa anggota ATPI? Ya kita yang dapat mandat dari test point. Ini prioritaskan anggota dulu Mas. Oh ya siap. Seperti itu. Oke, mungkin infonya seperti ini dulu ya. Nanti ada pertanyaan, monggo saya tunggu. Kok meneng Cah? Mungkin infonya baru sebatas itu. Nanti tempatnya di mana, ujiannya seperti apa, saya belum tahu jujur aja. Aku ingin wis ngobrol-ngobrol. Iki ujiannya apa? Orang DKI. Jujur saja, saya nggak ngerti. Cuma kalau saya pribadi itu malah ngajuke, Mas, iku mbok ditambahi attitude teknisi ponsel. Kenapa attitude teknisi ponsel itu yo koyo yang video viral itu? Itu kalau saya pribadi menurut saya itu attitude-nya teknisi ponsel itu kurang bagus. Jadi salah satunya itu ngelelek teknisi HP yang lain. Jadi wah iki segele ngene diamond soldirane elek. Wah, murah. Nah, seperti itu. Itu jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena kita menjagokan teman seprofesi kita. Nah, terus misalnya segele ngene sapa ya? Klinik HP. Wah, klinik HP wis sangel iki. Bar dibuka, wah, belum didandani. Wah, ayo terus. Wah, ini belum didandani sama klinik HP ya jangan. Kasihan. Mungkin nek klinik HP SOP-nya seperti misalnya 3 hari nggak dikonfirmasi dikembalikan gitu ya Mas ya. Nah, misale lho iki misale ngono kuwi sing apa nggone capun waduh oleh nggone kriane iki. Wah, sangel iki mesti wis brodolan. Nah, ngono kuwi. Jadi terus oleh nggone gojal. Waduh, ha iki soldirane nyol dir konektor charger wae kaya wong wingi sore wong SMP dolanan soldir. Nganggo soldir deko 60 watt ya ora dadi. Nah, sing disoldir konektor baterai. Nah, kok soldirane rung mateng. Waduh, iki mosok ya diomongke karo konsumen kan isin-isin to, Mas. Betul enggak? Ya kita sebagai apa ya? Teman satu profesi iki ya saling menghargai satu dengan yang lain. Saya sebenarnya yang pengen saya uji di kompetensi itu bukan sekedar untuk kemampuan skill secara teknis, tetapi skill secara attitude. Jadi bagaimana kita menyampaikan kepada konsumen, bagaimana caranya kita menyampaikan kepada teknisi yang lain, itu yang paling penting. Jadi kita itu apa ya? Nek jelas karo konsumen yo jujur kayak Mas yang tadi sebelah saya itu yang profesional. Jelaskan apa yang ada, itu yang paling penting. Nah, saya kemarin ngasih masukan seperti itu. Cuma saya kan juga nggak tahu MUK-nya itu apa, materi uji kompetensinya seperti apa. Nek kemarin itu waktu CS itu cuma downloading mode. Dia iso. Dia soalnya iPhone. Wis teknisi iPhone, wis ora paham Android. Nah, seperti itu yo. Gimana lagi? Dia sebenarnya sudah berkompeten untuk teknisi iPhone. Iya kan? Saya juga sudah,
Aku ki wis yo 15 tahun nyervis HP. Wah, mosok yo kanca-kanca ki ora ngerti nek aku wis berkompeten. Nah. Tapi pas ujian lulus kan ra yo ngisi-ngisi to. Pas ujian dedep kok ora downloading model piye ah. Ngono ki tes point apa tuh kayak pasen, Pak? Redmi apa tuh, Rek? Redmi 5 ya. Oh, Redmi 5. Itu ada dua gitu. Aku ya pas oleh Redmi 5 kayak aku hafal sebenarnya. Seperti itu. Jadi harapan saya dengan sertifikasi profesi ini yang akan dilaksanakan di area Jogja dan sekitarnya, nanti saya mohon partisipasi dari rekan-rekan semua. Ya, mungkin Mas Nato ada masukan? Oh, nggak boleh. Situ gondrong. Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Soalnya kemarin dengar. Ya sini sebentar. Soalnya itu kan gondrong itu pilihan hidup ya. Di teknisi HP itu ada gondrong. Ada yang gondrong, ada yang gundul, ada yang nggak tumbuh. Yo biar itu cuma pilihan hidup yang sebenarnya bisa dipotong. Cuma kan kadang-kadang teknisi HP yang bersertifikasi itu kan ada syaratnya ya Mas ya. Kita juga belum tahu syaratnya untuk yang sekarang. Iki ono ora? Enggak. Oh. Berarti tetap kudu rapi. Nah, sing gondrong dirapikan nek ora rambutnya dideleke sik. Piye? Gelung. Digelung. Piye? Go pasti. Ora iso gede banget. Seperti itu ya. Jadi nanti infonya baru sampai segini. Saya nambahi Pak Ketua. Wah, situ yang nambahi boleh. Kasihkan Mek maju di sini. Sini maju gone. Sini bae. Karena aku ngesut nang ngene. Yuk, monggo nambahi. Terima kasih waktunya Pak Ketua yang diberikan kepada saya. Mungkin sedikit tambahan informasi. Yang pertama mengenai sertifikasi yang mungkin sebentar lagi bakalan ramai di medsos. Nanti tak kalah ramainya dengan video yang lagi booming ya, yang lagi viral ya. Pasti nanti setelah minggu, mungkin Senin ke depan ini mungkin akan ramai. Karena mungkin pertama dulu mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu kenapa sertifikasi dari asosiasi ini ditunjuk yang pelaksananya adalah tim 1. Jadi tim 1 ini ceritanya adalah asesor yang dibiayai oleh investor, di mana investor itu didapatkan kerjasamanya dari asosiasi, yaitu dari Testpoint dan Aptek. Jadi ada investor yang memberikan dana untuk mensekolahkan istilahnya teman-teman perwakilan dari Testpoint dan dari Aptek untuk didiklat menjadi asesor. Itu prosesnya sudah 1 tahun yang lalu ya. Jadi sebenarnya asesor ini sudah lama nganggur jadinya. Jadi setelah diklat mereka 1 tahun nganggur, padahal sertifikatnya mereka itu berlaku 3 tahun. Jadi sudah tahun terbuang. Jadi tinggal 2 tahun saja. Nah, kenapa program ini baru muncul sekarang? Karena ada subsidi dari pemerintah yang mana ditawarkan dari LSP. Jadi LSP itu adalah lembaga sertifikasi profesi yang membawai para asesor ini. Jadi ada bantuan ya, subsidi, di mana kalau sertifikasi ini kita jalankan mandiri itu biayanya bisa sekitar 1 sampai 1,5 juta. Nah, di sini dari LSP menawarkan kepada teman-teman asesor yang sudah kompeten kemarin untuk ini loh, ada paket sebanyak ini, kira-kira teman-teman dari profesi teknisi handphone mau mengambil berapa. Nah, saat ini posisinya tim 1 sedang memetakan kira-kira mau diambil berapa, karena kalau diambil semuanya takutnya paketnya itu tidak habis. Kalau sampai tidak habis, nanti di tahun depan sudah tidak dipercaya lagi untuk diberikan subsidi lagi. Makanya ini tim 1 bergerak untuk bagaimana
kira-kira paket real yang bisa dihabiskan itu berapa. Nah tentunya diharapkan tim 1 segera memberikan jawaban kepada LSP berapa paket yang akan diambil. Nah makanya tim 1 selaku yang menjalankan program, dia mengontak untuk beberapa teman di daerah, kira-kira daerah mana yang akan mengadakan, istilahnya mau mengkoordinir untuk menjadi pengurus untuk sertifikasi ini, karena program ini nanti cuman di bulan April sampai Mei paketnya itu harus habis, sedangkan April ini nanti kita sudah puasa sama lebaran. Jadinya kalau sampai nanti Mei tidak habis, otomatis nanti ya efeknya kemungkinan tahun depan akan kesulitan untuk bisa mengakses daripada subsidi itu. Jadi itu ya, pertama bahwa tim 1 ini bentukan dari Asosiasi Test Point dan juga Aptek. Nah, untuk biaya, info yang saya dapat, subsidinya itu untuk 1 orang sebesar Rp500.000. Nah, kemungkinan untuk biaya Rp500.000 ini adalah bisa digunakan untuk proses sertifikasi itu sendiri. Dalam artian biaya untuk menerbitkan sertifikat di BNSP, kemudian biaya untuk sidang pleno kelulusannya, terus kemudian biaya untuk LSP itu sendiri. Itu kemungkinan dinilai 500.000 itu masuk ke sana. Nah, nanti mungkin ada sisa kurangnya itu dibebankan kepada peserta, di mana beban yang pertama nilainya adalah untuk fee asesor 1, terus kemudian biaya tempat, biaya alat, biaya untuk kebutuhan bahan. Nah, itu nanti di setiap daerah mungkin nilainya akan berbeda. Nah, untuk fee asesor mungkin bisa sudah ditetapkan berapa. Nah, nanti koordinator nanti biar konsultasi sama tim 1 sendiri. Kemudian untuk biaya tempat, untuk biaya alat, biaya bahan mungkin teman-teman dari pengelola bisa, atau teman-teman dari asosiasi bisa mengusahakan tempat, biayanya gratis, otomatis nanti biayanya untuk per personal akan lebih murah. Nah, nanti moga-moga ini bisa segera di-florkan. Jadi saya yakin bahwa teman-teman yang pengen tahu itu adalah harganya itu berapa, nah fixnya berapa. Jadinya di situ nanti baru mereka akan, teman-teman, wah saya ikut, seperti itu. Itu untuk masalah biaya. Jadi terus kemudian untuk prosesnya otomatis nanti akan dilaksanakan pada bulan April dan maksimal bulan Mei untuk sertifikasinya. Prosesnya mungkin akan ada, biasanya karena ini programnya adalah PSKK, nanti akan ada BIMTEK selama 2 jam atau 1 jam nanti dari asesor atau dari orang yang diberikan mandat untuk melakukan BIMTEK awal, terus kemudian baru ujian nanti ujian tertulis dan juga ujian praktek. Biasanya seperti itu. Mungkin dari Mas Dedi ada tambahan lagi, monggo. Itu mungkin yang bisa sedikit saya gambaran untuk prosesnya. Terima kasih. Oke, terima kasih tambahannya ya. Mungkin ada pertanyaan lagi gitu ya. Infonya sudah membosankan ini. Ada tambahan? Kalau nggak ada mungkin saya cukupkan sekian dulu aja ini. Kita lanjut sesi selanjutnya. Kira-kira kalau mau daftar kemana? Ayo itu. Nanti nek itu ada pengumuman lagi, harusnya mendaftarnya ke asosiasi. Jadi asosiasi daerah masing-masing nanti daftarnya ke situ. Jadi kalau di Jogja ya di ATPY, nanti kalau dari Magelang ya di Magelang, nanti nek Temanggung ya nang endi Pak? TPNT. Terus nek nang Purworejo di Atap. Aku Atap kene lho, Atap Purworejo. Terus nek Klaten, nah iki aku sing mumet nang Klaten iki. Klaten ini jebul ra ono asosiasine, Pak.
onone nang Pedan. Pedan kok Pedan? Pedan. Nah, Pedan aku kemarin ngubungi si Edbun. Ya Mas Rawo Mas. Anu aja nanti tak sosialisasikan sama teman-teman. Nah, seperti itu. Cuma kalau cek Klaten dhewe, aku ngomong karo Cuek nggak ada. Aku ya bingung itu. Mungkin seperti itu. Mungkin ada teman-teman sing duwe kanca teknisi Klaten, coba dihubungi aja. Dihubungi Mas nomor asosiasinya ora. Ono kumpulannya ora. Tuh. Mungkin itu aja ya. Sedikit info dari Kodedi. Nanti ada apa-apa pasti kita sampaikan langsung di grup WA atau langsung forwardkan langsung. Mungkin seperti itu aja. Ada pertanyaan enggak? Orang takon do bingung, do blok kabeh lho. Wis parek, maklum. Makanya sing gayeng ki tak durung madang. Garang-garang. Nek sarek mau kari silir ngene iki mau kari ngantuk. Seperti itu ya. Mungkin infonya. Terus terima kasih kepada Kodedi. Kita masuk Durpres lagi Pak Kusdi. Pak Kusdi dilepas saja Pak.